Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashabul Kahfi TTM, NIM 1901040050. Nah, di video kali ini saya diberikan tugas dari Ibu Ria Amelinda SIKOM MIKOM mengenai ujian akhir semester mata kuliah manajemen dakwah. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang rekayasa sosial dalam perspektif dakwah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas 5 sub materi. Yang pertama, rekayasa sosial, metode rekayasa sosial, kondisi sosial yang perlu diubah, profesionalitas agen of social change, dan yang terakhir, sumber daya manusia. Nah, yang pertama, rekayasa sosial. Rekayasa atau teknik adalah penerimaan atau penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan di dalam manusia. Nah, sosial adalah segala sesuatu yang berkenan dengan masyarakat. Secara umum, rekayasa sosial atau social engineering adalah serangkaian teknik atau cara serta tindakan yang sistematis, dengan kata lain teratur dan logis untuk melakukan suatu perubahan di dalam masyarakat. Nah, sehingga rekayasa sosial dapat kita ambil di dalam perspektif dakwah, dipahami sebagai cara untuk mengubah tatanan kondisi di dalam masyarakat yang menyimpang, salah dan buruk menjadi kondisi masyarakat yang terarah, benar dan baik, yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Nah, tahapan rekayasa sosial. Yang pertama, tahap taghyir ma'bihal anfusihim, yaitu tahap di mana perubahan yang ada dalam diri secara individu, yakni berupa beribahan pemikiran, pemahaman, keyakinan, dan akhlak. Nah, yang kedua, tahap taghyir ma'bikaumin, yaitu tahap perubahan kondisi sosial, di mana materi yang disampaikan oleh dai adalah terkait aspek muamalat, interaksi sosial. Nah, seperti persoalan ekonomi, sosial masyarakat, politik, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ada namanya metode rekayasa sosial. Nah, di dalam metode rekayasa sosial ini terdapat 3 aspek. Yang pertama, komunikasi dan penyiaran dakwah. Yang kedua, pengorganisasian dan pengembangan dakwah. Dan yang ketiga, pembentukan masyarakat baru. Yang pertama tadi, komunikasi dan penyiaran dakwah, di mana tahapan dakwah Rasulullah SAW diawali ketika turun perintah untuk melakukan atau menyampaikan ibzar, dengan kata lain peringatan. Nah, diantaranya seperti menyampaikan dakwah Islam kepada orang-orang yang dekat dengan beliau secara sirriyah fardiyah. Apa itu? Secara sembunyi atau personal. Nah, kemudian yang kedua, menyiarkan Islam secara jahar. Apa itu? Terang-terangan. Nah, yang kedua tadi, pengorganisasian dan pengembangan dakwah. Dalam rangka mewujudkan perubahan sosial, Rasulullah SAW mengorganisasikan dan membina secara khusus orang-orang yang menerima seruannya. Nah, tahapan tersebut dilakukan dengan membait, mengajarkan, memahamkan mengenai ajaran Islam, serta membimbing langsung mengenai tata cara pelaksanaannya. Pembentukan masyarakat baru.
Itu yang ketiga. Dalam upaya pembentukan masyarakat baru, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan beberapa langkah. Di antaranya yang pertama, mendirikan masjid. Kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Dan yang ketiga, mendeklarasikan konstitusi Madinah atau piagam Madinah. Kemudian, kondisi sosial yang perlu diubah. Terdapat beberapa ungkapan dalam Al-Quran yang digunakan untuk mengungkapkan kondisi sosial masyarakat yang perlu diubah. Di antaranya yang pertama, lafaz al-zulumat pada Quran surah Ibrahim ayat 1 yang memiliki makna kegelapan. Kemudian lafaz al-zulumat pada Quran surah Ibrahim ayat 5 yang memiliki makna kesyirikan, kebodohan, dan kefasihan. Selanjutnya, profesionalitas atau agent of social change. Pelaku rekayasa sosial dalam sosiologi disebut agent of change atau pihak yang mengkehendaki perubahan sosial, yang dalam hal ini disebut dengan dai. Pelaku rekayasa sosial dapat berupa orang perorangan atau bahkan kelompok. Nah, seseorang dai yang profesional adalah seseorang yang tekun, sabar, dan tahan godaan, memiliki pengetahuan dalam membedakan antara yang hak dan yang batil, beramal sesuai dengan ilmunya dan keyakinan yang dimiliki. Agar sikap profesionalitas itu hadir, maka penting untuk dilakukan pembinaan secara kontinu terhadap para dai agar segala aktivitasnya diawali dengan sebuah kesadaran atau nawaitu, niat yang benar. Selain itu, juga diharapkan memiliki dua macam bekal untuk para dai, yaitu bekal ilmu, bekal kepribadian. Nah, yang selanjutnya, sumber daya manusia atau biasa didengar dengan kata SDM. Pihak-pihak yang melakukan rekayasa sosial, dalam hal ini para dai, dapat bersifat individual dan jamaah. Kewajiban dakwah terhadap masing-masing individu juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendak dengan lidahnya atau perkataan. Jika tidak mampu, maka hendak dengan hatinya. Dan itulah selama-lamanya iman. Oleh karena itu, para dai harus membekali dirinya dengan berbagai keilmuan dan strategi. Juga metode dakwah yang mantap dengan mengikuti segala perkembangan yang terjadi termasuk sains dan teknologi. Mengingat kondisi umat yang dinamis dengan berbagai situasi beserta konflik yang muncul di masa yang akan datang. Nah, itulah dia tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai rekayasa sosial dalam perspektif dakwah. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan akhir kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat.